wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amin amma ba'd. Amin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya dengan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, amin. Kalau baik, teman-teman kalian hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir. Saya harapkan pembelajaran pada siang hari ini, walaupun kita cuacanya panas, cuacanya gerah, kita tetap mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat ya. Siap? Siap. Siap. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Sudah. Ya? Siap? Siap. Alhamdulillah kalau siap. Pembelajaran kita hari ini bertema apa? Atau pembelajaran apa? Materi apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Pembelajaran apa? Kita akan belajar namanya itu akidah akhlak. Kita kemarin sudah belajar yang namanya yaitu akidah akhlak. Akidah akhlak, ada yang tahu akidah akhlak itu apa? Ada tahu? Ayo. Jadi Ipan tahu nggak akidah akhlak? Nggak tahu. Tahu. Ayo apa? Yang Jawab. sangat mulia. Oh iya, perbuatan yang sangat mulia. Perbuatan yang sangat terpuji ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang tahu, ayo, David tahu nggak? Tahu nggak? Oh nggak tahu ya. Di sini kita belajar yang namanya kemarin akidah akhlak meneruskan yaitu namanya rukun iman. Ada yang tahu rukun iman ada berapa? Ada berapa? 6. Ada 6. Ayo sebutkan. David pertama apa? Iman kepada Allah. Dua apa? Iman kepada malaikat. Alhamdulillah, nggak ada bisa. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir ada iman kepada Kodok dan pengudang. kodok dan qadar. Kemarin kita sudah belajar yang namanya iman kepada Allah sudah belajari, iman kepada malaikat sudah belajar, iman kepada kitab-kitab Allah sudah kita pelajari. Kita akan belajar iman kepada Rasul. iman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik, ada yang tahu iman, pengertian iman kepada Rasulullah? Ada yang tahu? Tidak. Tidak tahu. Ayo dijawab apa? Seorang laki-laki yang dipilih Allah untuk diberi firman-Nya disampaikan oleh umatnya. Nah, betul sekali jawabannya. Bahwasanya iman kepada Rasulullah ini sangat penting bagi kita semua. Yaitu kita harus mengimani bahwasanya bahwasanya Rasulullah itu ada dan ditugaskan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya untuk pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, mari kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasulullah, dan kedua manfaat dan fungsi iman kepada Rasulullah, dan selanjutnya sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian iman kepada Rasulullah. Nah, dari ini kita akan bahas itu pengertian iman kepada Rasulullah. Yang pertama adalah iman itu apa, Rasul itu apa, dan iman kepada Rasulullah itu apa. Ada yang tahu iman? Tahu nggak? Iman? Dia tahu? Ayo, David tahu nggak? Iman? Tidak. Oh, tidak tahu. Iman adalah menurut bahasa artinya kepercayaan. Menurut bahasa artinya kepercayaan.
Sedangkan menurut bahasa artinya kepercayaan, berasal dari arsal rasul, namanya utusan. Sedangkan rasul adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan pemimpin di muka bumi untuk menyampaikan firman-firmannya atau wahyunya untuk dijadikan pedoman umat yang ada di muka bumi ini. Sedangkan Rasulullah ini yaitu kita wajib mengimani bahwasanya Rasulullah itu ada dan ditugaskan untuk membimbing, menentukan umatnya ke jalan yang benar, mengarahkan dan menasihati guna untuk supaya manusia yang ada di bumi ini dapat menempuh jalan kepada kebenaran supaya dia selamat di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, innama buistu liutamai mahayil akhlak. Bahasanya aku Muhammad Rasulullah itu diutus di muka bumi ini melainkan hanya untuk menyempurnakan atau dandani akhlak seseorang. Itu. Yang kedua, kita belajar tadi yaitu Rasul. Rasul apa? Jadi manusia. Kuncinya manusia dipilih oleh Allah. Paham? Terus selanjutnya yaitu kita yang ada di muka bumi ini bahwasanya dengan adanya Rasulullah kita dapat mensuri tauladan, mencontoh beliau. Bahwasanya apa yang diajarkan beliau adalah suatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, umat mukmin mengimani hakiki seterusnya sejelas-jelasnya melainkan itu menjalankan iman kepada Rasulullah, yang bahasanya iman kepada Rasulullah yang keempat. Kita sebagai umat Islam harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang pernah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasulullah bima usila rabbi wal mu'minun kulun amana bil malaikati wa kutubi rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qulu samina wa atuna rabbana wa ilaikal masir. Nah,
Lihat sini ya. Ini baru jelaskan surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasulullah bima unsila ilaihi min rabbihim wal mu'minun qulun amana billahi wal malaikati war rusuli lan nufarriqu baina ahadin min rasuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya itu Al-Quran yang diturunkan dari Tuhannya, demikian pula orang-orang beriman. Sesungguhnya beriman kepada Allah, kitab-kitabnya dan Rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan atau seseorang dengan lainnya dari Rasulnya, dan mereka mengatakan kami mendengar, kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Tuhan kami, kepadalah Engkaulah kami kembali. Bahwasanya diterangkan di sini ya, dari surat ini Rasul itu diutus untuk menyempurnakan makhluknya atau umatnya di muka bumi ini. Dengan gitu, dia berkata, kami mendengar, kami taat, samina wa atokna. Mari kita baca ayatnya bersama-sama ya, dengan bacaan Bismillah, terus diteruskan sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun kulun amana billahi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rasuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayo dibaca di bawah dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rusulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullu amana billahi wal malaikati wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayo artinya. Artinya, Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, kitab-kitabnya dan Rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan lainnya dari Rasulnya, dan mereka melanjutkan kami dengar, kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Tuhan kami, kepada Engkau tempat kami kembali. Nah, ayo David dibaca Arabnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikati wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rasuli wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yo, Ivan dibaca artinya. Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, kitabnya dan Rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan lainnya dari Rasul. Demikian mereka menyatakan kami mendengar, kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Tuhan kami, kepada Engkau umat kami kembali. Nah, ya. Maksudnya itu bahwasanya dari sini ya, Allah itu tidak membeda-bedakan antara hambanya satu dengan hamba yang lainnya. Jadi golongan antara satu dengan orangnya yaitu sama. Lanjutnya yaitu kita akan bahas manfaat dan fungsi iman kepada Rasul Allah. Ya.
Yang kedua, manfaat dan fungsi Nah, manfaat dan fungsi iman kepada Rasulullah. Yang pertama yaitu kita dapat mengambil manfaat dan fungsi dari Rasulullah. Yang pertama, manfaatnya juga banyak. Yang pertama, kita dapat mengerti bahwasanya ajaran Islam itu bagaimana. Kita dapat tahu melaksanakan kegiatan sholat maupun lainnya, yaitu dengan tuntutan yang beragama maupun dari tuntutan dari Rasulullah SWT, supaya kita mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yaitu mengimani. Yang pertama yaitu mengimani bahwasanya Rasul itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasul itu diutus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang asal-asalan mengaku rasul ya. Nah, yang kedua yaitu kita mempercayai bahwasanya Rasul Allah itu ada banyak. Mungkin dari itu kita dapat mencari suri tauladan, mencontoh mereka, supaya kita dapat mendapatkan ilmu yang banyak dan kita mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Selanjutnya yaitu membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana berita itu ada berita benar atau bukan. Yang pertama itu berita tentang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sholat. Kebenaran sholat, berita itu benar atau tidak. Ternyata berita itu benar, yang mana dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu menjalankan syariat-syariat dari Rasul Muhammad SAW, yang mana Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang pertama yaitu kita menjalankan semua yang diolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan melalui Rasulullah. Bahasanya kita akan menjalankan sholat, juga syahadat, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Ya, itu dan manfaat tadi. Selanjutnya yaitu yang poin ketiga, kita akan membahas yaitu sifat-sifat dari Rasul Muhammad SAW maupun Rasul yang lainnya. Sifat-sifat. Ayo, sifat-sifat Rasul ada berapa? Dia tahu dari kalian? Dia tahu? Ayo, di sawah ada berapa? Ayo, ada tahu nggak? Di Habib ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Ayo apa? Buka. Ya, yang pertama Sidik. 2 Amanah. Terus Tablik. Terus Fatona. Yang pertama yaitu Sidik. Jujur. Semua perkataan atau perbuatan dari Rasul itu jujur. Dia tidak mungkin bohong, dia tidak mungkin menutupi apa dia yang dapat. Ketika dia mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, juga disampaikan kepada umatnya dengan secara jujur dan terang-terangan. Dia tidak melebih-lebih dan tidak dia mengurang-mengurangi. Yang kedua yaitu apa? Amanah. Amanah apa? Dapat dipercaya. Semua perkataan, perbuatan Rasulullah SAW ini pasti dapat dipercaya. Dipercaya maupun lahir maupun batinnya. Dari apapun dia yang dilakukan, apapun dapat dipercaya. Tidak mungkin dia bohong.
Selanjutnya yaitu ketika apa? Tablik. Tablik artinya menyampaikan. Tablik itu menyampaikan. Maksudnya menyampaikan di sini yaitu seorang rasul pasti dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada umatnya. Dia tidak mungkin menutup-nutupinya karena sudah dipastikan rasul itu adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada rasul dan kepada umatnya. Yang terakhir adalah Fatona. Artinya cerdas. Seorang rasul pasti mempunyai yang namanya sifat cerdas. Tidak mungkin dia bodoh, tidak mungkin dia apapun. Dia memiliki strategi, mempunyai metode bagaimana mengajak umatnya supaya dia mengikuti ajaran beliau, juga mengikuti suri tauladan beliau. Pastinya semua rasul mempunyai kecerdasan, mempunyai kelebihan yang masing-masing tersendiri. Yang selanjutnya itu sifat. Ayo apa? Sifat apa? Ada tahu? Sifat. Setelah sifat wajib, sifat. Ayo ada tahu nggak? Jaiz. Bukan jaiz, satunya lagi. Mustahil. Sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah. Yang mana sifat mustahil ini sifat yang tidak baik untuk Rasulullah maupun umat yang lainnya. Masih tidak mungkin dia dimiliki. Ada yang pertama, mustahil ini kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul. Nah, ini nama sifat wajib. Ini mustahil. Kebalikan sifat berarti Kisip. Apa artinya? Kisip. Bohong. Seorang rasul pasti tidak bohong. Pasti tidak bohong. Selanjutnya yaitu amanah. Amal lawan daripada amanah. Artinya tidak dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu lawan dari tablik. Ya apa? Nah, artinya itu menyembunyikan. Selanjutnya yaitu lawan dari Fatona, bala. Artinya bodoh. Ini ya, seorang rasul itu pasti memiliki sifat wajib. Pasti dia memiliki sifat wajib dan tidak mungkin dia memiliki sifat mustahil. Karena apa? Seorang rasul tidak mungkin dia memiliki sifat bohong. Tidak mungkin dia memiliki sifat tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin dia memiliki sifat menyembunyikan. Tidak mungkin memiliki sikap bodoh. Pastinya semua memiliki sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada jujur, ada dapat dipercaya, menyampaikan juga cerdas. Nah, yang pertanyaan selanjutnya yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz. Sifat jaiz. Manusia, seorang rasul juga manusia yang diturunkan
di bumi, yang mana dia diberi keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana memiliki sifat yang memiliki keunggulan daripada manusia yang lainnya. Juga Rasul-Rasul itu diberi amanah yang sangat berat, yaitu kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing, mengarahkan umatnya supaya dia kepada jalan yang benar dan selamat di dunia maupun di akhirat. Dari materi ini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan nggak? Ayo. Tidak. Nggak ada? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, buku LKS-nya dibuka, terus halaman 58 itu dikerjakan di rumah ya. Ya. Di rumah. Terus sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, saya mau minta salah satu perwakilan menyimpulkan materi pada siang hari ini. Ayo dijawab, simpulkan. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Ayo, simpulkan. Imam menurut bahasa artinya percaya berasal dari kata arsala rasulah yang artinya utusan. Terus Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beriman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah. Dan Rahmanya udah. Ya udah. Ayo di Ipan sebutkan sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 4. 4. Pertama apa? Siddiq, Terus? amanah, Terus? tabligh, Terus? makrunah. Nah, sifat mustahil bagi Rasul apa? Ayo Habib. Ijib, Terus? khianat, Terus? fitnah, Terus? balad, Balada. Nah, itu. Untuk materi hari ini dapat disimpulkan bahwasanya ini kita mengimani Rasul itu wajib. Karena apa? Karena merupakan rukun iman yang keempat, bahwasanya mengimani Rasul itu hukumnya wajib. Dengan adanya Rasul kita dapat dibimbing, diarahkan kepada jalan yang benar, supaya manusia itu tidak mendapatkan dosa yang banyak, dan juga dia diselamatkan dan dibimbing, diarahkan dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Mungkin dari pembelajaran ini kita dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya sifat Rasul itu ada 4. Ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita boleh jujur sejujurnya, dapat dipercaya, juga menyampaikan cerdas. Tapi jangan sekali-kali kita harus bohong, menyembunyikan, tidak dapat percaya, bodoh. Karena apa? Karena semua sifat mustahil ini dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi ini kalau diterus-teruskan ya. Bahasanya untuk itu kita dapat menyimpulkan atau mengambil atau menjadi suri tauladan dari sifat Rasulullah, bahwasanya sifat arah kebaikan harus dicontoh ya. Ya. Nah, kalian sebutkan tadi inama buistu li utamami maharil akhlak. Nah, cukup di sini, ada yang tanyakan lagi? Ada nggak? Ya. Ya, kalau nggak ada, jangan lupa PR dikerjakan di rumah ya. Ya. Kemudian ditutup. Nah, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dari Bapak ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang pas,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam